Sobat Migran, berjumpa lagi kita di podcast Riung Migran, sarana publikasi dan informasi BP3MI Jawa Barat yang secara khusus akan membahas seputar pekerja migran Indonesia. Bersama saya Ada Ramawati akan menemani perbincangan kita selama beberapa waktu ke depan. Sobat Migran, Undang-Undang 18 tahun 2017 mengamanatkan peran dan pelibatan pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke desa dalam hal pelindungan pekerja migran Indonesia. Jawa Barat sebagai salah satu penyumbang terbesar angka pekerja migran Indonesia ke luar negeri tentu membutuhkan layanan khusus yang bisa memberikan layanan pendampingan kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya agar mereka bisa berangkat ke luar negeri secara aman dan prosedural. Pada episode kali ini, kita akan membahas peran UPTD LTSA PMI Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat. Sudah hadir bersama kita di studio, Kepala UPTD LTSA PMI Jawa Barat, Bapak Yanu Krisdian SHMM. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, selamat sore semua Sobat Migran, Teteh. Iya. Udah semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ke BP3MI Jawa Barat untuk berbagi bersama Sobat Migran. Izin Pak, boleh sebagai pembuka kita perkenalkan dulu Bapak Yanu kepada Sobat Migran di luar sana. Selamat sore, selamat siang menjelang sore Sobat Migran sekalian. Saya Yanu Krisdian, kebetulan diberikan amanat oleh Pak Gubernur sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk pada tahun 2023. Oke, Bapak boleh diceritakan sedikit nggak Pak, UPTD LTSA PMI Jawa Barat ini tuh apa gitu, biar mungkin bisa lebih dikenal oleh Sobat Migran yang mungkin belum tahu. Baik, Sobat Migran juga sekalian, bahwa LTSA PMI ini merupakan salah satu unit teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2023 baru saja sebagai amanat sebenarnya dari Undang-Undang 18 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021. Jadi alhamdulillah Provinsi Jawa Barat itu salah satu provinsi yang telah menindaklanjuti Undang-Undang 17 2018 untuk membuat suatu layanan terpadu satu atap atau LTSA tingkat provinsi. Oke, siap Bapak. Jawa Barat ini kan salah satu penyumbang PMI terbesar ya Pak ya. Ya, Kalau fokus dan juga prioritas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bagaimana sih Pak dalam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat? tentu pemerintah itu wajib hadir dalam segala bentuk layanan yang ada, baik dari sebelum bekerja atau sebelum ditempatkan maupun pada saat dan bahkan pasca. Iya. Tidak hanya itu, bahkan untuk keluarganya juga pemerintah juga harus hadir atau turut berperan aktif untuk melayani pekerja migran Indonesia. Tentunya dari awal kita pengen pekerja migran Indonesia itu berangkat jadi migran, pulang jadi juragan, bukan berangkat migran, pulang malah jadi migran. Nah, jangan seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Itu mah kita yang nggak berangkat juga udah migran ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kalau misalkan program dan juga layanan yang ada di LTSA PMI Jawa Barat itu apa saja? Dan juga mungkin bagaimana mungkin masyarakat bisa menjangkau layanan tersebut? Oke. Sekarang dari belakang ya. Iya. Nah, sekali-sekali dari belakang, jangan dari depan terus urutannya gitu. Oke, siap. Jadi dari layanan, tadi kan pertanyaan yang pertama layanan yang diberikan, kita jawab dari belakang. Iya. Mengaksesnya seperti apa? Nah, mengaksesnya itu bisa dua cara. Bisa melalui media online atau media yang ada di aplikasi-aplikasi, atau langsung datang ke LTSA PMI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, itu bisa diakses. Pelayanannya apa saja? Pelayanannya dari mulai untuk konsultasi penempatan tenaga kerja migran, konsultasi permasalahan atau pekerja migran yang terkendala kita sebut atau yang bermasalah,
bantuan untuk fasilitasi pemulangan baik yang eh, masih hidup atau yang sudah menjadi jenazah. Tentunya semua itu juga dilakukan dengan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain kan gitu, bukan hanya dari UPTD saja. Selain itu juga kita memberikan pelatihan untuk kesiapan atau meningkatkan kompetensi calon pekerja migran itu sendiri. Di antaranya ada pelatihan Sijalu kita sebutnya. Sijalu adalah siap kerja ke luar negeri. Oh, Nah, kita biar masyarakat mudah mengingatnya, wah karena di sini Jawa Barat udah Sijalu, nah, kan gitu. Bukan Sijalu itu berarti laki-laki, tapi Sijalu itu adalah siap kerja ke luar luar negeri, negeri. gitu ya. Nah, apa yang diberikan, materi-materi apa yang diberikan ya tadi, pengetahuan tentang bagaimana bekerja di luar negeri, syarat apa yang harus atau persiapan apa yang harus dilakukan oleh calon pekerja migran, itu kita lakukan. Selain itu juga ada pelatihan bahasa sesuai dengan negara tujuan. Ada lagi pelayanan yang memang kita lakukan, yaitu penyebar luasan informasi. Karena memang kan masyarakat Jawa Barat ini terputus ya informasinya tentang peluang kerja ke luar negeri. Jadi mereka lebih mencari dari sosmed, dari Facebook, dari TikTok atau dari mana Betul, yang informasinya belum tentu valid, betul. dengan iming-iming gaji besar atau kerja yang mudah, kerjanya ringan, gajinya besar. Nah, yang seperti itu kan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, kita memberikan layanan informasi, tentunya pelayanan ini bekerja sama dengan P3MI. P3MI yang tentu sudah memiliki surat izin Izin resmi. resmi dan sudah memiliki surat izin untuk rekrut. SIP2MI-nya sudah ada. Nah, ketika itu kita umumkan melalui media sosial. Oke, berarti karena memang jangkauan wilayah Jawa Barat itu kan luas sekali ya Pak ya, 27 kabupaten kota. Betul. Dan nggak bisa mungkin kalau langsung ke tadi ya Jalan Soekarno-Hatta ya Pak ya, Ya, di Bandung mungkin bisa via online ya Pak ya? via online, via online. Iya online. Oke Pak, tadi mungkin salah satu yang boleh kita highlight Pak terkait dengan program pelatihan yang Ya, mungkin pasti akan banyak nih dibutuhkan informasinya oleh para sobat migran betul. di luar sana. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak terkait dengan program pelatihan itu seperti apa dan juga mungkin bagaimana cara masyarakat mengaksesnya juga? Ya, program pelatihan tadi sudah saya informasikan di depan sedikit, udah spill sedikit. Itu ada Sijalu. Iya. Sijalu materinya diantaranya adalah kesiapan kita bekerja di luar negeri, bagaimana kebudayaan di negara penempatan, bagaimana kalau kita terkendala di negara penempatan, dokumen apa yang harus kita siapkan ketika kita mau berangkat kan gitu. Terus apa namanya, juga peningkatan pelindungan terhadap diri sendiri. Ketika kita di sana terjadi permasalahan, kita harus minta tolong ke siapa, terus self defense-nya seperti apa. Karena kebanyakan memang kalau kita lihat dari Jawa Barat ini kan masih terbanyak itu pekerja yang dikirim, dari data yang ada itu wanita. Iya. Bahkan hampir lebih dari setengahnya lah wanita. Nah, ini kan sangat rentan. Iya. Nah, di situ kita kasih self defense. Dia bisa menggunakan umpamanya apa yang ketika dia pegang. Ketika dia megang kartu nama itu bisa sebagai senjata. Bagaimana cara menghindar kalau mau dipukul ya. Yang dasar-dasar seperti itulah kita kasih informasinya, kita kasih pembekalannya. Waktunya sekitar 5 hari lah kurang lebih pelatihan-pelatihan itu. Juga pelatihan bahasa. Tentunya bahasa disesuaikan dengan negara penempatan. Ketika negara penempatannya utamanya menggunakan bahasa Inggris, ya kita lakukan pelatihan bahasa Inggris. Ketika utamanya pelatihan bahasa Jepang, ya kita lakukan pelatihan bahasa Jepang. Seperti halnya yang sekarang sudah kita lakukan dan sedang berjalan adalah pelatihan bahasa Jerman dan pelatihan bahasa Jepang. Oke. Untuk mengaksesnya tadi bisa Bisa langsung langsung. lihat di IG. Oh, Jadi di IG ya? setiap ada pelatihan nanti di IG kita, di IG LTSA maupun di IG dinas itu diumumkan. Informasinya sangat terbuka ya Pak ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada, semuanya
bisa dilihat langsung di situ. Kalau kurang jelas tanya aja, Mimin gitu, tanya dong gitu. Seperti itulah biasa. Siap. Jadi informasinya dapat diakses melalui Instagram ya Pak ya. Kalau Betul. misalkan memang tidak mau jauh-jauh gitu ke Bandung Iya, atau memang tidak ada akses gitu bisa tanya-tanya dulu. betul. Miminnya ramah ya Pak ya? Wah, ramah. Karena kalau nggak ramah nanti semuanya pada nanyanya yang lain-lain gitu. Diusahakan di apa namanya, pengelolanya itu saya bilang kalau menjawab secepatnya. Jadi kalau belum ada jawaban yang pasti ya bilang saja dulu terima kasih telah mengakses seperti itu ya. Pokoknya kita respon dulu lah gitu. Oke, siap. Untuk pelatihannya gratis atau gimana Pak? Semua fasilitas yang diberikan oleh kita tentunya gratis. Oke, gratis. Karena memang pembiayaannya semuanya dari pemerintah ya. Oke, siap. Jadi jangan takut untuk tanya-tanya ya. Tanya-tanya juga Tanya gratis. gratis, apalagi cuma tanya-tanya. Iya. Pokoknya kita LTSA siap lah untuk sobat migran, apa sih yang enggak untuk sobat migran semua di Jawa Barat kan itu. Bahkan kita juga untuk informasi bukan hanya warga Jawa Barat saja yang mengakses. Di luar Jawa Barat juga ikut Oh, mengakses iya, gitu. iya. Jadi nanti ketika kita membantu untuk jadi kita tuh membantu pelaksanaan rekrut istilahnya, membantu mengenal rekrut dan menseleksi ya, memilah oh ini CPMI ini nanti yang kira-kira bisa masuk ke atau melanjutkan wawancara ke user. Nah, sebelumnya tentunya dia harus sudah masuk ke dalam Cisco Cisco dulu. gitu. Oke. Jadi ketika mendaftar ke kita dia belum masuk Cisco nih, kita bantu, kita sebutnya namanya preseleksi. Ketika sudah diseleksi dinyatakan oleh si P3MI-nya, oh iya udah boleh ini nanti ikut masuk ke kita untuk diajukan ke user atau end user. Nah, mereka baru input Cisco Ke Cisco gitu. ya. Oke. Berarti memang ada pendampingannya ya Pak ya Oh dari iya, awal hingga nanti betul, siap betul. untuk berangkat Ya gitu. itulah salah satu memang upaya kita untuk mengurangi pekerja migran yang unprocedural gitu. Dan tadi bahasa halusnya jangan tertipu oleh calo. Calo, oke. Kan gitu. Ini memang saat ini juga banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tergiur dengan jalur cepat cara instan ya Pak ya. Betul. Jadi ini sangat berbahaya mungkin ya untuk Iya. sobat migran semuanya gitu. Ya jangankan bekerja ya, kita buat mie instan aja kan pakai waktu, harus ngerebus air dulu, nyiapin panci kan gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk bekerja juga tetap harus ada prosesnya kan gitu. Jangan cuma dapat kabar tenang we ceu mah calik we di bumi, engke foto pasporan we selesai berangkat. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu nanti yang harus diwaspadai. Oke, Bapak berdasarkan temuan Bapak di lapangan ya selama Bapak bertugas di LTS APMI Jawa Barat, apa sih Pak risiko nyata yang dialami oleh mungkin teman-teman yang mungkin berangkat ke luar negeri secara unprocedural? Apakah ada pengalaman yang mungkin Bapak bisa ceritakan gitu ke sobat migran di luar sana? Oh ya, memang kebanyakan yang berangkat unprocedural itu pasti nanti pekerjaannya ketika melihat di Facebook atau di TikTok atau di mana medsos itu bilangnya oh kerjanya hanya menjadi caregiver. Kenyataannya di sana itu bukan hanya caregiver, dia harus nyuci mobil segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu karena memang kurang informasi kan gitu. Selayaknya kan kalau caregiver ya hanya mengurus orang yang diurusnya saja, tidak semuanya. Nah, itu kan tidak disampaikan informasi seperti itu. Akhirnya mereka tidak betah atau gajinya tidak sesuai. Jadi yang diiming-imingi gajinya umpamanya kalau pergi ke luar gajinya bisa sampai 11-12 juta gitu. Kenyataannya gajinya hanya 6 juta. Nah, ini ke siapa protesnya? Ke calonya udah menghilang kan gitu. Bagai belut ya Pak ya? Iya. Terus juga nanti ada yang disiksa karena tadi kemampuan bahasanya kurang, dia nggak ngerti bahasanya kan gitu kan. Majikannya minta ambilin sendok untuk makan, dikasihnya pisau kan gitu kan. Jadi disangkanya mau ngebunuh. Nah, hal-hal yang sepele sebenarnya. Betul. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri itu sebenarnya berawalnya dari dalam negeri, dari kita sendiri yang harusnya disiapkan tidak disiapkan gitu. Prosedur yang harusnya ditempuh tidak ditempuh kan gitu. Maunya cepat aja gitu ya Pak ya? Iya, maunya cepat saja gitu.
Oke, Bapak ada nggak sih apa ya tantangan terbesar Bapak selama melakukan pelayanan terhadap masyarakat? Hmm. Tantangan. Tantangan yang paling kita rasakan adalah memang tuntutan masyarakat tentu lebih ekspektasinya jauh ya. Tinggi. Tapi kan kita dengan segala keterbatasan yang ada, baik sarana prasarana, sumber daya manusia yang ada gitu. Kayak untuk penanganan kasus aja, kita hanya punya satu orang. Kan satu orang itu nanti dia harus menghandle yang banyak. Nah, itu yang agak agak sulit. Iya, iya. Terus juga untuk sarana prasarana penjemputan punya kendaraan operasional yang ada ya sudah dibilangnya mobil wonder kalau kita bilangnya tos awan digeder. Jadi mobilnya mobil wonder kan gitu, Iya, iya, kebayang iya, iya. kalau harus menjemput segala macam gitu. Terus alat-alat yang ada juga untuk tempat lab bahasa juga sudah sangat 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 lama lah. Jadi terbatas di situ. Dan juga jangkauan ya, jangkauan yang harus kita layani tadi 27 kabupaten kota, bahkan ada Iya. satu kabupaten yang jarak waktu tempuhnya itu hanya Allah yang tahu gitu. Contoh lah ke Sukabumi kan gitu Iya, ya. Sukabumi di ujung gitu Iya, ya. Sukabumi di ujung itu kalau dari Jakarta kita jemput mau antar pulang itu Lewat mana? ya waktunya memang cepet sampai keluar tol. Begitu Iya, keluar tol tapi ke ada. Sukabumi daerahnya Iya. itu bisa lebih dari 4 jam gitu Iya, loh. iya, iya, siap, siap. Gini Pak, beberapa waktu ini kan kita dihebohkan dengan fenomena pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara non prosedural ke Kamboja. Ya, Sekarang tuh katanya bergeser Pak ke Vietnam. ya. Nah, boleh disampaikan nggak sih apa sih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan dan TPPO? Nah ini lagi-lagi informasi harus dari yang jelas. Jangan hanya melihat informasi-informasi yang kira-kira apa ya, harus curiga deh. Tadi sifatnya instan, gajinya besar kan gitu kan. Harus dilihat dulu kalau dia mau ini ya, kerjanya apa sih yang jelas dulu gitu. Bahkan ada nggak izinnya kan gitu. Terus yang ngeberangkatinnya siapa kan gitu. Karena memang kan masyarakat juga nggak paham tentang mekanisme penempatan kan gitu kan. Dia nggak tahu bahwa kalau yang bisa menempatkan ke luar negeri itu hanya 3 gitu. Pemerintah pusat dalam hal ini KP2MI, PT dalam hal ini P3MI, dan perusahaan itu sendiri kan gitu. Nah ketika di luar 3 itu tentunya harus mulai curiga. Kalau mandiri harusnya langsung perusahaannya, kenapa mandiri pakai Pakai perantara perantara, kan betul. gitu. Perantara di belakang layar ya Pak Nah ya? iya, nah yang kayak itu. Bahkan sekarang juga mulai rame nih LPK melakukan penempatan kan Wah, tidak gitu. sesuai dengan tusinya ya Pak ya? Iya, walaupun bilangnya gitu. Pelatihan di sini nanti disalurkan kerja. Nah, harusnya cukup sampai pelatihan saja, nggak usah disalurkan kerja kan gitu. Oke, siap, Karena dua siap. hal yang berbeda nih Beda ya? antara pelatihan dan penempatan. Nah, masyarakat di kita rata-rata masih seperti itu. Betul. Jadi biarin aja lah. Yang penting mah dapat uang, keluar negeri dapat uang. Nah, Cepat ya? cepat. Nah, biayanya tinggi, udah apa? Yang bahaya lagi adalah dengan biayanya gratis kan gitu. Iya, padahal nanti Padahal nanti potong potong gaji kan gaji. gitu. Ya, betul, betul, Nah, yang betul. kayak gitu-gitu tuh harus waspada. Lebih baik tanyakan kalau ini ke dinas kabupaten kota kan gitu kan, Yang terdekat. yang terdekat, atau ada KP4MI di kabupaten kota kan gitu. Ya, tadi lihat-lihatlah IG-nya BP3MI, IG-nya Disnaker, IG-nya Dinas Kabupaten Disnaker Kabupaten Kota seperti itu. Oke. Bapak, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat nih, pesan terakhir yang Bapak ingin sampaikan kepada Sobat Migran, mungkin silakan sambil lihat kamera. Pesan terakhir untuk ini ya, bukan Iya. terakhir kali dari saya. Enggak dong, Amit-amit Pak. kalau terakhir kali dari saya. Iya, Pak. Pesan terakhir atau kunci hari ini adalah bahwa berangkat ke luar negeri itu tidak dilarang. Semua pun bisa berangkat ke luar negeri, tapi harus dengan cara yang aman. Jadi tidak dilarang, tapi harus dengan cara yang aman. Karena cara yang amanlah yang bisa membuat kita nyaman, yang bisa membuat kita tentram, yang bisa membuat kita nanti pulang menjadi juragan. Itu saja dari saya.
Oke, siap. Sebelum menutup podcast ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Yanu atas informasi yang sudah diberikan ya Pak ya. Jadi semoga nanti Sobat Migran asal Jawa Barat dapat tercerahkan nih kemana harus bertanya, kemana harus Ya, cari informasi ya Pak ya. betul. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas Ah, kehadirannya, ya, sudah sama-sama. berkenan memberikan wawasan. Sobat Migran, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa tadi pesan dari Bapak Yanu adalah siapapun bisa keluar negeri namun harus dengan cara aman dan prosedural. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia Oh, maju. maju. Oke. Oke, sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe semua sosial media dan platform resmi BP3MI Jawa Barat maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Annyeong, goodbye, adios.